Oke, kita lanjutkan sampai soal nomor 30. Dari gambar 4 persegi panjang berikut lebarnya 4. Nah, di sini 4 ya. Kemudian rasio antara daerah yang diarsir dan yang tidak diarsir. Nah, maka ini kita misalkan P. Maka yang diarsir, pertanyaannya banding yang tidak diarsir. Nah, yang diarsir ini bentuknya trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar X plus 4 per 2 dikalikan P. Yang tidak diarsir segitiga ini P, berarti di sini adalah 4 min X setengah, alasnya P, tingginya adalah 4 min X. Nah, ini coret, P-nya coret, berarti X plus 4 banding 4 min X. Oke, ketemu jawabannya yang C. Soal nomor 31. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Jika luasnya segitiga itu 54, maka nilai C. Nah, kalau kita perhatikan ini koordinatnya C sampai 5C, berarti ini panjangnya 4C. Kemudian tingginya ini C sampai 4C, berarti 3C. Maka luas segitiga setengah alas kali tinggi. Luasnya 54 setengah alasnya 4C kali 3C. Coret, 2. Berarti 54 sama dengan 6C kuadrat. Coret, 9 sama dengan C kuadrat. Maka C-nya sama dengan 3. Oke, jawabannya sudah ketemu di A. Nomor berikutnya, perbandingan luas yang diarsir dan yang tidak diarsir. Nah, ini kompleks ya. Baik, kalau kita perhatikan luas arsirannya ada 2. Yang pertama ini. Nah, ini kan luas persegi dikurangi luas lingkaran besar. Ya, nanti ditambah luas lingkaran kecil. Itu luas arsiran. Kemudian yang tidak diarsir ya, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Ini luas tidak diarsir. Nah, sekarang kita hitung yuk. Di sini luas perseginya 28 kuadrat dikurangi luas lingkaran besarnya pi r kuadrat. Nah, di sini R-nya kan 14. Berarti pi kali 14 kuadrat ditambah lingkaran kecil, karena di sini 14 maka jari-jarinya 7, berarti pi kali 7 kuadrat per, langsung kita bandingkan arsiran tidak arsir ya. Luas lingkaran besarnya ini tadi ya, 14 kuadrat dikurangi pi kali 7 kuadrat. Oke, sekarang kita bisa hitung ya. Ini 28 kuadrat, ini 14, ini 7, berarti bisa kita keluarkan 7 kuadrat. Kemudian 28 berarti masih 4 kuadrat. Di sini masih pi kali 2 kuadrat plus pi. Dibagi ini 14, ini 7, berarti bisa kita keluarkan 7 kuadrat. Di sini pi kali 2 kuadrat dikurangi pi. Ya, seperti itu. Nah, sama dengan 7-nya bisa kita coret. Berarti tinggal 16 min ya, ini 4 ditambah 1 berarti 3 pi per ini 4 dikurangi ini berarti 3 pi sama dengan, baik, kita hitung 16 ya dikurangi 3 kali 22 per 7 dibagi 3 kali 22 per 7. Oke. Nah, kita kalikan 7 per 7.
16 kali 7 ya, saya sambung di atasnya. 16 kali 7 112 dikurangi 66 per 66 ya. Berarti ini sama dengan 6. Oh, bukan ya. Berapa? 56 ya. 46 per 66. Berarti dibagi 2, 23 per 33. Oke, jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 33. Di sini ada 2 pangkat A plus 1 sama dengan 64. Ini dapat kita tuliskan 2 pangkat A plus 1 sama dengan 64 itu 2 pangkat 6. Artinya A plus 1 sama dengan 6. Kemudian 3 pangkat B plus 1 sama dengan 27. Berarti 3 pangkat B plus 1 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini artinya B plus 1 sama dengan 3. Yang ditanya A plus B, maka ini kita jumlah. Berarti A plus B plus 2 sama dengan 9. Berarti A plus B sama dengan 7. Oke, jawabannya yang B. Lanjut. Oke, soal berikutnya nomor 34, soal mengenai kecukupan data ya. Pada segitiga tersebut, berapakah nilai Z-nya? Nah, di sini Z-nya berapa? Putuskan pernyataan 1 dan 2 menjawab pertanyaan. Jika A sama dengan BC, AB sama dengan BC. Nah, ini sama. Nah, ini juga belum bisa karena tidak ada yang diketahui. Kalau Y-nya, kalau ini saja. Kalau ini saja 50, maka juga tidak bisa. Tetapi kalau bareng-bareng, ini membentuk segitiga sama kaki. Berarti Z-nya sama dengan X sama dengan 180 minus 50 per 2. 130 per 2, 65. Maka kedua-duanya harus bersama-sama, yaitu di C. Nomor 35. Persegi panjang ABCD disusun dari 6 persegi. Berapakah perbandingan luas terkecil dan terbesar? Nah, kalau persegi satu saja ini 36. Maka ini 6, ini 6. Nah, ini kita belum tahu ya. Karena yang ditanya adalah terkecil yang ini sama yang terbesar ini ya. Maka kalau saya tambahkan ini 25 berarti ini 5. Maka di sini ini tadi 6 berarti ini 5 berarti di sini 1. Ini 6 berarti ini 7. Maka yang kecil itu 1 kali 1, yang besar 7 kali 7 berarti 1 banding 4, 9. Lagi-lagi harus dua-duanya bebarengan. Nomor 36. Nah, ini soal aritmatika ya. Oke, pada soal aritmatika, misalkan ini kita pakai logika aja biar nanti cepat dan mudah. Saya punya deret aritmatika 1, 2, 3. Kita perhatikan, 2 itu didapat dengan 1 ditambah 3 dibagi 2. Misal lagi, 1, 2, 3, 4, 5. 3 ini didapat dengan 1 tambah 5 bagi 2. Nah, artinya apa? Kalau deret aritmatika, pokoknya yang tengah itu penjumlahan awal dan akhir dibagi 2. Maka ini D-nya itu bisa kita, ini karena ganjil ya, berarti D-nya 3 tambah 43 dibagi 2. 46 bagi 2, 23, berarti D-nya 23. Ingat, kalau 1 benar, 3-nya otomatis benar. Ya. Nah, kita buktikan D tambah 43 bagi 2. Iya, tepat sekali. Nah, terbukti. Kemudian nomor 2. A, C, min 2, F, min 1 akan menjadi geometri berurutan. Nah, A-nya berapa? Di situ 3, A, B, C, D. D-nya tadi bisa kita ganti 23. Maka B-nya ini 3 tambah 23 bagi 2. Maka 13, ini 13. Maka A-nya 3 plus 13 bagi 2, berarti 8. A-nya 8. C-nya berapa? Nah, 13 tambah 23 bagi 2, berarti 18. C-nya 18.
C-nya ini 18. F-nya berapa? F-nya tadi ini ya. D-nya tadi 23 ditambah 43 bagi 2. 66 bagi 2, 33. Nah, ini 3. Maka A-nya ya 8, C-2-nya 16, 33 dikurang 1, 32. Oke, kali 2 kali 2. Geometri berurutan benar. 1, 2, 3 benar. Selisih barisan tersebut min 5. Tidak, karena ini sudah bisa diketahui. Ini bertambah besar, berarti maka dia seharusnya plus berapa? Kita tidak perlu mencari karena tidak perlu. Jawabannya 1, 2, 3 benar. Kita lanjutkan soal nomor 37. Dari 5 pria, ya, 5 pria dan 3 wanita dipilih susunan panitia terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika sekretarisnya wanita, bendaharanya pria, susunan yang mungkin. Nah, sekretarisnya wanita berarti ada 3. Bendaharanya harus pria, ada 5. Maka ini tadi yang seharusnya 8 siswa sudah dipakai 1. Di sini 1 tinggal 6. Tinggal mengalihkan 6 kali 3 kali 5, 90. Jawabannya yang C. Oke. 38. Sebuah kawat panjangnya 16 cm. Kawat tersebut dibentuk menjadi sebuah persegi, maka akan gini. Nah, tadi awal mulanya 16 berarti di sini 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4. Maka perbandingan kuantitasnya, nah luasnya berarti 4 kali 4, 4 kali 4, 16. Kemudian kelilingnya, nah 4 kali 4 juga 16. Maka P sama dengan Q. 39. Solusi pertaksamaan. Nah, kalau ini bentuk pertidaksamaan, ini bentuknya pecahan, maka yang kita selesaikan penyebut. Ingat dalam matematika, penyebut selalu tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka ini X plus 5, X min 4 tidak boleh 0, berarti X-nya tidak boleh min 5, X-nya tidak boleh min 4. 4. Artinya kalau punya 4 sama min 5 salah. Kita cek ya. Kita cek. A tidak punya min 5, tidak punya 4. B punya min 5. Nah, di sini punya min 5 berarti salah. C punya 4. Nah, ini juga salah. Berarti tinggal pilihan A, D sama E. Kemudian kita masukkan aja. Kita masukkan X-nya 0. Berarti ini min 2 dikali min 6 per min 20 lebih besar 0. 12 per min 20 lebih besar 0. Salah, karena negatif kok lebih besar 0. Berarti ini salah, punya 0. Ini juga punya 0. Berarti jawabannya yang D. Oke, nomor terakhir. What is the log? Nah, soal bahasa Inggris ya. Baik, ini kita ini tidak lain penulisan seperti ini bisa saya tulis 3 log 4. Ini berarti 4 log 5 dan seterusnya sampai 80 log 81. Nah, ini bisa kita coretin semua kan? Maka tinggal 3 log 81. 81 itu tidak lain adalah 3 pangkat 4, maka sama dengan 4. Oke.